Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Agnes Elizabeth Bikevi. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua semester 5C. Pada video ini, saya akan berkatekese dengan tema Aku Mau Peduli dan Berbagi. Peduli dan mau berbagi merupakan suatu yang akan membuat kita begitu bahagia. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita akan merasa bahagia karena pemikiran kita bahwa kita telah membantu sesama yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita berbagi kepada mereka apa yang kita punya, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Injil hari ini mau mengisahkan kepada kita bahwa Yesus membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan. Mereka begitu sulit dalam mendapatkan makanan, sehingga kemanapun Yesus pergi, mereka selalu mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini, saya mengajak kita sekalian untuk memulai dengan pertemuan kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena atas berkat dan rahmat-Mu, kami dapat berbuat katekese ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kami mohon ya Tuhan, agar Engkau menjaga dan melindungi kami, agar pertemuan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Saya mengundang saudara-saudari sekalian untuk membaca dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang saudara-saudari sekalian untuk menceritakan pengalaman saudara-saudari sekalian di kolom komentar. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah dengan rendah hati kita memanjatkan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa yang selalu mendengarkan seruan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, agar mereka selalu semangat dalam membantu melayani umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, ya Bapa, semoga dengan uluran tangan-Mu, mereka dijamah dengan pertolongan yang Engkau berikan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami senantiasa digerakkan untuk saling membantu dan memperhatikan mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan penyertaan-Mu sejak awal pertemuan hingga akhir ini. Terima kasih atas bimbingan-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan pendalaman iman ini. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku memilih Kamu, supaya Kamu pergi mewartakan pesan Injilku ke seluruh dunia. Mari bersama bergembira, puji Tuhan hingga selamanya. Aku memilih Kamu, supaya Kamu pergi mewartakan pesan Injilku ke seluruh dunia. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin.